PSBB transisi di DKI Jakarta mungkin bisa menuai masalah baru di lapangan, seperti kemacetan, penumpukan penumpang di halte bus, kemudian stasiun kereta maupun di lokasi umum lainnya yang justru berpotensi membuat angka pandemi terus meningkat. Masih tidak sedikit juga yang masih meragukan protokol kesehatan di angkutan umum di beberapa titik publik akan bisa dilakukan dengan baik. Untuk membahasnya sudah ada Joko Setiowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI atau Masyarakat Transportasi Indonesia. Pak Joko, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih Pak Joko sudah bergabung dan saya akan sapa juga Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Pak Trubus, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Pak Trubus, terima kasih atas waktu Anda malam hari ini. Ya. Saya ke Pak Joko terlebih dulu. Pak Joko, kita sudah tahu, mengikuti dan juga mungkin melihat protokol kesehatan, beberapa prasyarat yang dilakukan ketika masa PSBB transisi di angkutan umum. Dan juga apa yang harus dilakukan di kendaraan pribadi. Kalau misalnya Anda melihat, apakah protokol ini atau syarat-syarat aturan-aturan ini bisa betul-betul terlaksana dengan baik, karena kita tidak berhadapan dengan 1-2 orang, Pak Joko. Kita berhadapan dengan ribuan orang mungkin setiap harinya, komuter yang keluar masuk DKI Jakarta. Ya, kami sudah melihat seperti apa sebenarnya untuk yang dilakukan pada KRL ya, termasuk juga mungkin yang di MRT juga. Artinya di sini memang dilakukan tidak hanya pada sarananya, tapi juga pada prasarananya. Artinya di ruang stasiun pun harus dilakukan pengetatan juga. Oleh sebab itu, ini juga perlu tenaga atau ekstra untuk SDM yang mengawasinya. Tanpa itu cukup berat. Artinya batasan-batasan orang untuk masuk stasiun itu sudah dilakukan sejak dari mau pintu masuk. Jangan sampai nanti bertumpuk di ruang tunggu stasiun itu. Ini kalau untuk di stasiun ya, karena mungkin itu bisa dilakukan karena mesti ada check-in untuk masuk. Ya. Kemudian kalau di Transjakarta ini yang mungkin agak masalah juga, karena kan kalau masa seperti ini selain kita menambah sarana, kita juga harus memperluas halte itu sendiri. Karena tidak mungkin haltenya bertumpuk-tumpuk. Ini PR bagi Pemda Jakarta untuk memperbesar kapasitas halte. Tapi kita tentunya harus mengingat beberapa saat yang lalu, 2 bulan yang lalu, ketika pada saat itu pertama kali jam operasional kendaraan umum dikurangi dengan jam kerja yang masih normal. Jadi pada saat itu belum ada PSBB. Kita tahu mengular sekali antreannya ke luar halte bus Transjakarta pada saat itu. Begitu pula juga dengan di stasiun. Menurut Anda apakah hal seperti itu akan bisa kita temui lagi besok mungkin? Jadi begini, transportasi itu kan kebutuhan turunan, derivat demand, yang dimana ini tergantung dari aktivitas demand yang ada, ya. Sehingga kalau sudah seperti itu, kita tidak hanya bicara transportasinya, sudah konteksnya berbeda. Artinya bagaimana mengendalikan aktivitas, demand-nya dikendalikan. Kalau melihat seperti sekarang ini nampaknya belum dilakukan itu. Meskipun dalam 2 bulan ini sebenarnya kita itu sudah terbiasa katakanlah bekerja di rumah gitu kan. Nah hal pola seperti itu yang harusnya bisa dikendalikan. Mungkin kita lihat ke depannya, jadi sudah konteksnya di luar transportasi. Karena bagaimanapun dengan prinsip protokol kesehatan itu kan jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Jaga jarak ini menyebabkan kapasitas angkutan umum kita tidak bisa seperti masa lalu. Ya maksimal tuh 70%. Bahkan kemarin KRL itu sendiri ketika masa pandemi kemarin cuma 35%. Dan Jakarta juga paling ditingkatkan, dicoba naik ke 50% dulu, paling maksimal nanti 70%. Gitu ya. Oke, baik. Saya ke Pak Trubus sekarang. Pak Trubus, bagaimanapun kita tahu untuk kebijakan yang diambil dalam masa pandemi, kita sudah
saya dan Anda sudah beberapa kali berbincang soal ini. Kebijakannya tentu kebijakan yang bagaimanapun trial error, dicoba dulu seperti ini, nanti apakah berhasil atau tidak diteruskan, kalau tidak diganti dan semua tidak bisa menghadapi, semua tidak siap menghadapi pandemi ini. Tapi bagaimana dengan yang sekarang ini? Proses transisi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan beberapa turunan protokol yang akan segera diberlakukan di titik-titik kerumunan. Iya, kalau melihat polanya Mbak, artinya sampai hari ini itu kita lihat kenaikan jumlah ODP PDP-nya juga masih tinggi di sekitar 163 kalau nggak salah hasil laporan tadi. Maka otomatis 2 hari transisi ini kan tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan gitu. Artinya kalau kita flashback balik ke sebelumnya, artinya PSBB 1, 2, dan 3 itu memang itu saja nggak bisa berjalan optimal. Artinya Pergub 33 yang terkait di DKI Jakarta umpamanya dan di Pergub 47 itu kan belum bisa terlaksana dengan baik gitu loh. Nah maka kemudian ketika kita masuk transisi, saya rasa ini persoalannya ada di perilaku masyarakat, kedisiplinan masyarakat juga yang belum bisa ditangani dengan baik. Karena apa? Karena memang begitu dibuka sektor-sektor yang ada itu, maka yang terjadi kemudian adalah masyarakat itu berbondong-bondong untuk melakukan aktivitas gitu. Nah inilah yang menjadi persoalan. Tentunya nanti yang menjadi kunci adalah monitoring dan evaluasi. Ketika pengawasan dan monitoring evaluasi itu bisa berjalan dengan baik, maka tentu persoalan transisi ini akan berjalan gitu. Tetapi kalau melihat masih ada 66 RW di DKI Jakarta yang kategori merah dan memang penularan juga sampai hari ini juga masih relatif tinggi, maka tentu ini perlu dilakukan satu pembenahan, evaluasi yang terus-menerus sehingga masa transisi yang kita jalan ini tidak mengulang kepada yang namanya tragedi penambahan COVID gitu. Karena yang menjadi mengerikan di masyarakat kita ini sebenarnya ketakutannya jangan sampai kita apa yang sudah dilakukan 3 bulan ini taruhlah itu ya kemudian menjadi seolah-olah sia-sia gitu kan. Jadi karena muncul lagi outbreak yang sifatnya lebih ganas lagi, apalagi kemudian sekarang ini masyarakat saya lihat sudah terpola menjadi 3. Ada masyarakat yang konformitasnya baik atau taat, yang kedua adalah masyarakat yang kategorinya itu kurang taat, kalau bahasanya itu ada yang ya masa bodoh gitu ya dengan itu. Kemudian yang ketiga ada masyarakat yang wait and see itu relatif hati-hati, dia ingin berbuat tapi juga melihat situasi. Nah dengan demikian terkait dengan transportasi itu juga, maka pada akhirnya penetapan 50% di dalam transportasi ini tentu dengan jumlah transportasi yang ada, maka akan dikhawatirkan di situ terjadi penumpukan yang luar biasa. Artinya pertanyaannya kemudian apakah ini akan mengulang dengan yang kejadian sebelum kita PSBB pertama dulu ya. Kemungkinan itu potensi itu jadi ada. Karena apa? Karena jumlah transportasi yang ada ini kan tidak semudah membalikkan tangan untuk menambah jumlahnya itu kan gitu. Nah sementara untuk transportasi yang lain itu belum tersedia gitu ya. Artinya kemudian kendaraannya lebih memilih masyarakat ke pribadi gitu kan. Nah kendaraan pribadi ini yang nanti pada akhirnya terjadi juga kemacetan. Nah terkait dengan rencana kita kan, ekspektasi kita kan memutus mata rantai penyebaran COVID. Maka dengan demikian semua kebijakannya harus terarah ke sana. Nah persoalannya semua penanganan di tangan Satpol PP lah, ini menjadi persoalan apakah kemudian Satpol PP siap untuk menangani begitu banyak persoalan yang sebelumnya aja di PSBB 1, 2, dan 3 juga belum berjalan optimal menurut saya gitu Mbak. Betul, kompleks ya. Kita sekarang jeda dulu, nanti setelah jeda saya akan ke Pak Joko. Sebenarnya kalau misalnya dilihat progresnya sampai sekarang, apakah kita melangkah maju berkaitan dengan protokol kesehatan yang diberlakukan di transportasi umum. Kemudian kan bagaimanapun kalau kita bicara transportasi Pak Joko, kita bicara soal pilihan yang bisa diambil oleh masyarakat. Apakah pilihan itu sekarang sudah cukup tersedia menjelang transisi ke new normal ini? Kita sekarang jeda, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kami masih bersama narasumber dari Masyarakat Transportasi Indonesia Pak Joko Setiawarno dan juga Pak Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik. Kita masih berbincang terkait proses atau PSBB transisi DKI Jakarta yang kemudian kita kaitkan dengan soal transportasi. Pak Joko, seperti tadi di awal sebelum jeda,
kalau misalnya melihat beberapa kebijakan yang diambil sekarang, apakah sebenarnya kita bisa cukup optimis bahwa penerapan aturan di transportasi publik itu bisa tercapai dengan baik? Atau masih belum? Masih jauh? Kalau melihat perkembangannya yang kemarin, nampaknya katakanlah untuk KRL ya, karena KRL ini juga menambah pasukan juga, ada bantuan dari TNI Polri, ini masih bisa. Tapi tentunya dengan cukup pengawasan ketat lagi, karena kalau kemarin itu kan kapasitasnya maksimal 35%. Sekarang ditingkatkan jadi 50%. Sehingga ini juga pengaturannya tidak hanya di dalam sarana, saya katakan, tapi bagaimana ketika saat menunggu itu. Nah kalau kita lihat di stasiun-stasiun, di ruang-ruang tunggu itu sudah diberikan tempat, kata di MRT juga sama, untuk berdiri. Itu harapannya mereka berdiri di situ. Jadi antriannya tetap berdiri yang sudah diberi tanda. Bahkan kami mengusulkan kalau bisa bukan hanya telapak, mungkin dikasih lingkaran lah. Ya, sehingga masuk lingkar, jadi kalau telapak kan agak bingung juga, itu kan apa, itu kan terus ada lingkaran, tapi jangan dikasih tanda silang, nanti bingung lagi, dikira nggak boleh gitu kan. Itu diajarkan seperti itu. Nah sementara itu dijaga kalau di dalamnya belum masih ada ruang bisa masuk, kalau nggak lebih baik menunggunya antrinya di luar saja daripada di dalam. Nah, Pak Joko, tapi bagaimanapun kan kalau misalnya kita bicara soal transportasi, perpindahan penduduk, itu berkaitan juga dengan alternatif yang dimiliki masyarakat. Katakanlah sekarang di masa PSBB transisi ini kita lebih nyaman untuk menggunakan kendaraan pribadi. Dalam waktu dekat rencananya kemarin sudah menyebar SK-nya, kemudian peraturannya melalui telepon genggam. Sudah menyebar ada rencana pembatasan berupa ganjil genap untuk kendaraan pribadi, roda 2 dan roda 4. Kalau misalnya menurut Anda, apakah kebijakan ini memang perlu diterapkan sekarang di situasi seperti ini, di mana kita seharusnya diberikan sebanyak-banyaknya alternatif untuk bergerak? Nah, ini menjadi dilema, ya. Ketika di masa kemarin itu harapannya kan dengan ada kebijakan pembatasan itu bertujuan untuk mengurangi kemacetan sehingga orang beralih ke angkutan umum. Betul. Nah, angkutan umum itu kan ditambah fasilitasnya, sarana ditambah, prasarana ditambah, ada KRL sampai dengan Cikarang, bawahnya ada Langkas Bitung, LRT dibangun di kota Jakarta, yang ada juga yang Jabodebek yang belum selesai, itu kan tujuannya ke sana. Namun tiba-tiba ada pandemi ini, ada namanya jaga jarak, tentunya kapasitasnya berkurang. Nah, mengatasinya tidak hanya supply dengan demand seperti ini aja, tapi tentunya tadi kita harus melihat sisi lain. Bagaimana kita mengelola demand itu agar kalau ada pembatasan, mereka juga ada pilihan. Pilihannya bukan pilihan menggunakan angkutan umum, tapi pilihan tidak untuk beraktivitas. Itu yang belum diberikan. Mungkin kalau itu bisa segera dilakukan, katakanlah DKI melakukan minimal untuk pegawai DKI sendiri, atau BUMD-nya. Tapi jangan lupa di Jakarta itu kan ada kementerian dan lembaga juga oleh pusat. Nah itu minta bantuan melalui gugus tugas yang mengatur itu. Sehingga nanti dicoba lagi, karena ini kan masyarakat sudah terbiasa kan, kita juga sekarang kalau ketemu dengan CNN juga saya nggak harus ke Jakarta, ke studio kan. Dengan Pak Trubus juga seperti ini sudah berjalan sebenarnya. Nah pola-pola seperti ini itu bisa dilakukan juga. Jadi mengatur tadi demand-nya dengan cara umpamanya pengaturan, bisa juga pengaturan tadi bekerja di rumah bergantian, atau jam kerjanya yang diatur, ada yang masuk jam 8, ada jam 10, atau lagi memanfaatkan antar jemputnya diperbanyak. Beberapa kementerian lembaga itu dia punya mobil bisa antar jemput, nah itu ditambah. Kemarin saja ada teman saya, dia punya usaha bis pariwisata, dia mengalami bisnya banyak digunakan oleh perbankan untuk mengangkut karyawannya. Nah seperti itulah yang bisa dilakukan sebenarnya. Penerapan sanksi apakah efektif menurut Anda? Misalnya di jalan kemudian diberhentikan dan lain sebagainya. Selama ini memang nampaknya kurang ya. Tapi ini kalau nggak diberi sanksi juga jadi masalah. Ya, apapun sanksi harus diberikan. Nah tinggal sanksinya itu seberapa besar diberikan gitu kan. Ya pertama memang kemarin kita lihat ada cara persuasif lah, tidak ada sanksi tapi hanya diberikan namanya ada yang kalau nggak pakai tidak ikut kegiatan dia mungkin suruh bersih-bersih dan sebagainya. Tapi sanksi memang harus diberikan, tapi tentunya ini sanksi yang bisa
memperberat. Kalau cuma orang diberi sanksi tidak ada alternatif juga, kasihan juga gitu kan. Makanya kebijakan berikutnya adalah mengatur pola kegiatan itu yang harus dilakukan. Oke, Pak Trubus, bagaimanapun kalau misalnya kita bicara kembali tentang kebijakan yang diambil di masa COVID-19, Pak Trubus? Ya. Ya, bagaimanapun soal kebijakan yang diambil di masa COVID-19, semestinya kemudian kebijakan yang teruji, yang dilakukan berulang kali, yang terus dievaluasi adalah yang berkaitan dengan kesehatan publiknya. Iya. Nah, ini menurut Anda apakah sudah betul-betul dilakukan oleh pemerintah kita? Atau justru kebijakan yang lain yang didahulukan, yang berkaitan dengan public safety, healthy-nya justru kurang? Iya, karena melihat pola yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, itu memang kemudian karena melihat dampak dari kebijakan PSBB sejak ditetapkan dengan PP 21 dan Permenkes nomor 9 itu dan di DKI Jakarta dengan Pergub 33 itu, maka kan kita lihat betapa dampaknya itu tidak saja ke persoalan kesehatan, tapi juga ke persoalan pada tataran ekonomi, sosial, dan bahkan psikososial masyarakat. Nah, karena itu kemudian kalau kita lihat polanya, maka kemudian ini persoalannya bagaimana menolong kondisi ekonominya gitu kan, dampak ekonomi dan dampak sosialnya yang akan dilakukan sehingga ada kebijakan yang sifatnya seimbang tanpa mengedepankan soal kesehatan. Tetapi ini persoalannya kemudian bagaimana dengan kesehatan publiknya. Nah, ini kan yang menjadi persoalan karena kemudian yang muncul adalah penularan penyakit ini menjadi sulit dikendalikan kan gitu. Karena apa? Ada 3 faktor sejak di situ, ada faktor epidemiologis, kemudian faktor surveillance dan faktor layanan kesehatan yang kemudian ini perlu ditingkatkan semua gitu, dalam arti bahwa khusus untuk layanan kesehatan kan perlu ditingkatkan. Nah, untuk epidemiologis yang ODP, PDP dan yang baru lagi ada istilah OTG, ya ini kan juga harus ditangani secara benar-benar, jangan sampai kemudian nanti ini berpengaruh kepada surveillance-nya itu sendiri. Nah, untuk itu menjadi kuncinya kan kemudian ada di kesadaran masyarakat, kedisiplinan. Oleh karena apa? Karena vaksinnya sampai hari ini kita belum temukan vaksin COVID itu. Sehingga vaksinnya hanya tinggal di kedisiplinan masyarakat. Nah, kalau memang masyarakat itu mau disiplin, saya yakin itu semuanya bisa berjalan. Tapi persoalannya kalau kita berkaca kembali yang sudah kita lakukan, nah ini kan memang kemudian yang kita lihat adalah tetap ada pada kenaikan gitu. Artinya reproduksinya masih di angka di atas 1 kan gitu. Padahal yang kita harapkan kan reproduksinya itu ada di tataran 0 kan gitu. Nah, sesuai dengan prasyarat yang ditetapkan oleh WHO, setidaknya ada 6 unsur itu, maka kemudian bagaimana kita dengan cepat itu memutus mata rantai penyebaran COVID, dan itu sudah menjadi kesepakatan dengan tentu arahan dengan Bapak Presiden pemerintah pusat kan gitu. Nah, untuk itu kemudian bagaimana kondisi sosial dan ekonomi yang memang akhirnya mau tidak mau menjadi dalam tanda petik itu menjadi mendekati stuck karena pertumbuhan ekonomi kita ada di tataran 2,97%. Nah, ini yang menjadi masalah kan. Nah, karena itu terpaksa pertanyaan Mbak yang terkait dengan kesehatan publik memang kemudian agak sedikit diturunkan ya dalam arti betul. pengertiannya itu bukan dimarginalkan, bukan, tetapi memang ada pertimbangan bagaimana supaya persoalan kesehatannya tertangani, kemudian ekonomi sosialnya ini termasuk psikososialnya juga, karena tahu bahwa masyarakat kita ada 3 yang dialami, yaitu 1 masyarakat itu panik, kemudian galau, nah kemudian yang ketiga adalah frustasi kan gitu. Nah, ini yang kemudian jangan sampai ini berlanjut kepada kesehatan itu sendiri, karena biasanya kondisi frustasi, kondisi galau, kondisi stres inilah kemudian mempercepat adanya penyebaran dalam arti konteksnya surveillance itu tadi gitu loh Mbak. Jadi ini yang memang perlu ada pembenahan-pembenahan di situ gitu. Oke, perlu pembenahan, perlu evaluasi terkait kebijakan-kebijakan ini karena memang tidak ada yang betul-betul teruji, tidak ada yang betul-betul tahu
apa yang harus diambil dalam masa pandemi ini, semuanya masih mencoba. Pak Trubus, terima kasih banyak atas waktu Anda malam hari ini bergabung di CNN Indonesia. Saya juga menyampaikan terima kasih untuk Pak Joko. Terima kasih banyak Pak Joko bergabung malam hari ini di CNN Indonesia. Sayang sekali Pemprov DKI Jakarta tidak bisa bergabung dalam diskusi kita malam ini. Terima kasih.